Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pemerintah menetapkan alokasi anggaran program makan bergizi gratis di APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran menyebut angka 71 triliun cukup untuk memenuhi program andalan Prabowo itu di tahun pertamanya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah dan tim Prabowo Gibran telah sepakat dengan besaran APBN 2025 yang saat ini telah masuk dalam pembahasan di DPR. Pemerintah memastikan telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis di APBN tahun 2025. Di APBN tahun 2025, program andalan Prabowo Gibran mendapat alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Nah, pada prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat, termasuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan, dan salah satunya tentu program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran RAPBN 2025 sebesar 71 triliun, dan tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya nanti tentu akan disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan angka 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis didapat dari hasil koordinasi antara pemerintah di bawah Presiden Jokowi dengan tim Presiden terpilih Prabowo. Menko menyebut program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak membebani pos belanja APBN. Clarity mengenai bagaimana makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Nah, teman-teman wartawan tadi sudah lihat di dalam slide sebelumnya, angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Sementara itu, tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran menyambut baik alokasi anggaran APBN untuk program makan bergizi gratis. Angka 71 triliun dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan program makan bergizi gratis pada tahun pertama. 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas, dan tentunya kita ingin mencapai target 100% ya secepat mungkin. Dengan alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah, tim Prabowo Gibran memastikan pemerintahan mendatang akan menjaga defisit APBN sesuai ketentuan, yaitu di bawah 3%. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah menetapkan anggaran makan bergizi gratis di APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Apakah anggaran ini cukup? Dan akankah APBN mendatang tetap aman dengan adanya pos makan bergizi gratis ini? Kita bahas bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina dan Ekonom Indef Tauhid Ahmad. Selamat malam Pak Silvester, Pak Tauhid, semoga sehat. Sehat, selamat malam.
Malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Sylvester dulu. Kalau tadi kan dikatakan bahwa ini angka yang baik dan berjanji akan menjaga belanja berkualitas. Nah, bagaimana menjamin dan menjaga ini? Ya, jadi memang kita terus menyempurnakan ya untuk program bergizi gratis ini, yang mana terus kita pelajari, kita melakukan studi banding, dan tentunya kita berharap ketika tanggal 20 Oktober Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini dilantik, program ini langsung segera jalan. Dan juga kita lagi menyiapkan Badan Gizi Nasional juga, yang tentunya di sini akan menjadi suatu pos lembaga tinggi negara yang akan menyatukan semua daripada kepentingan untuk agar program ini berjalan dengan baik. Jadi mengenai angka 71 triliun ini memang dari awal memang kita rencanakan bertahap ya, dan akhirnya Kementerian Keuangan termasuk juga dengan Bappenas disetujui, tinggal nanti Presiden Jokowi tentunya akan membawa RAPBN 2025 ini nanti tanggal 16 Agustus di DPR, dan kita berharap DPR menyetujui sehingga apa yang selama ini menjadi pesimis dari sebagian orang itu bisa kita intinya bahwa kita akan terus optimis bahwa program ini akan berjalan, bahwa postur anggaran ini sudah ada, tinggal kita secara teknis ya antara supply, distribusi, termasuk juga penerima dari manfaat program makan gratis ini. Ya Pak Sylvester, untuk 71 triliun tahun pertama ini kan dianggap oke, disetujui. Nah tapi masih menunggu memang prosesnya di DPR, tapi sudahkah ada rencana teknisnya, detailnya untuk berapa orang misalnya di tahun pertama, di mana saja secara lebih rinci? Ya, yang kita terakhir ya, ini data kan masih berbeda-beda nih antara data di Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, termasuk Kementerian Kesehatan. Tapi intinya itu yang kita inginkan itu 84 juta penerima manfaat ya. Terdiri dari ibu hamil, bayi, anak SD, TK, SMP, SMA, bahkan sampai pesantren. Tapi kembali lagi nanti kita lihat memang benar-benar mana yang lebih mendesak gitu loh. Jadi kita juga tidak mau akhirnya program ini menyasar kaum yang gizinya sudah cukup baik ya, terutama di perkotaan dan kota besar. Jadi intinya kembali lagi kita mencoba yang 3M yang terluar, ya kan, terasing dan terbelakang lah, itu yang di luar. Baik, jadi 84 juta penerima manfaat ini tidak hanya siswa sekolah saja, tapi tadi juga ada ibu hamil, ada juga bayi begitu ya, tapi bertahap dilakukannya begitu ya Pak Sylvester? Ya bertahap, kan nanti mudah-mudahan di 2026 kan Pak Prabowo juga menargetkan pertumbuhan ekonomi kita sampai 6-8%. Mudah-mudahan ini bisa terjadi sehingga anggarannya juga semakin besar sehingga makin banyak yang bisa disasar. Itu harapannya jika ada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 6-8%. Tapi bicara soal langkah awalnya, saya ke Pak Tauhid. Ini kan yang dijanjikan bahwa masih dalam range defisit APBN, yakni 2,29 sampai 2,82%. Nah Pak Tauhid melihatnya bagaimana untuk menjaga defisit APBN ini betul-betul dengan anggaran itu? Ya, yang pertama saya kira beberapa waktu lalu ya, kita sudah melihat usulan dari kementerian lembaga yang lain itu sudah dilakukan koreksi atau penyesuaian bahkan pengurangan ya dari usulan bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Nah, ruang itu yang kemudian di-create sedemikian rupa agar terjadi ruang untuk program makan bergizi ini begitu ya. Jadi itu langkah yang saya kira ya itu dilakukan mau tidak mau, tetapi memang resikonya adalah program kementerian lembaga yang semua juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu akan berkurang ya, seperti halnya misalnya Kementerian BKPM atau investasi yang membutuhkan anggaran besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian pekerjaan umum itu malah berkurang. Jadi ada risiko ketika anggaran ini juga dimunculkan.
Yang kedua, kalau saya lihat dari KPPKF dengan apa yang disampaikan Bu Menteri, tampaknya ada upaya optimalisasi dari defisit ya. Ya. Kalau kemarin di awal adalah batas defisitnya sekitar katakanlah 2,45, tadi sudah disebutkan sekitar 2,82% dari PDB, Ya. which is itu ada tambahan ya, sekitar mungkin 40 sampai 50 triliun rupiah dari defisit. Jadi ingin maksimalisasi defisit ya dari PDB. Tapi resikonya nanti akumulasi daripada utang kita totalnya itu akan bertambah karena di tahun 2024 kita sudah berhasil di bawah 2,3% PDB, which is defisitnya itu sekitar 37 sampai 38%. Jadi kalau kita lebarkan defisitnya ke 2,82, maka total akumulasi utangnya itu yang akan menambah. Jadi ada risiko memang. Tentu saja yang saya kira mungkin secara teknis perlu dipikirkan bagi pemerintahan baru, pembentukan badan ataupun kementerian lembaga baru itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, melihat pengalaman dari dulu ada Menko Maritim Invest, ada kementerian yang lain itu butuh waktu sekitar ya 6 bulan lah begitu. Jadi saya khawatir bahwa alokasi sebesar 71 triliun tidak akan habis ya di tahun 2025. Itu yang pertama. Yang kedua ada leveling ya, anggaran 71 triliun kalau ditempatkan dalam satu badan nampaknya besar begitu ya, karena posisi badan itu sangat berbeda dengan posisi kementerian negara atau departemen begitu yang mengelola anggaran yang jauh lebih besar begitu. Biasanya kalau badan mengelola anggaran jauh lebih sedikit begitu. Saya kira ini yang harus dihadapi ya menjelang pelantikan dan desain daripada kementerian lembaga ke depan. Nah, ini menarik sekali kalau kita bedah satu persatu kita akan bahas. Pak Sylvester, saya ke yang terakhir dulu, bagaimana untuk optimalisasi anggaran ini sementara tadi untuk pembentukan badan serta levelingnya ini kan tidak sama dengan kementerian lembaga, perlu juga waktu untuk pembentukannya sehingga kalaupun tidak habis di 2025 ini jadi masalah baru. Ya, memang tadi saya juga sependapat dengan Pak Tauhid bahwa memang benar tadi bahwa kita memang agak beresiko ya, tapi kita mencoba supaya anggaran ini bisa terserap habis tentunya. Ya, dengan sekarang ini kita juga sudah mulai melakukan studi banding dan juga riset agar nantinya benar-benar bisa terserap karena memang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil dan juga bayi serta anak-anak sekolah kita ya, karena ya itu tadi supaya langsung nanti kita kerjanya lebih cepat dan juga lebih, makanya dari sekarang ini kita sudah persiapan gitu agar nantinya waktu pelantikan semuanya ini akan langsung berjalan gitu dan bisa diserap semua anggaran agar ya itu tadi kita mencoba agar APBN kita ini tetap terjaga dan juga sehat dan juga sustainable ya ke depannya begitu. Oke, termasuk untuk risiko, bagaimana mitigasi risiko akumulasi utang yang berlipat? Ya, kalau masalah utang saat ini sih kita masih melihat ya, dengan postur anggaran yang ada sih masih di titik aman ya, jadi belum terlalu mengkhawatirkan. Tapi memang tetap tradisi kita selama ini yang ada mulai dari Presiden Jokowi, Pak SBY juga ya kan, postur anggaran kita memang kita jaga dengan sangat hati-hati. Jadi tidak sampai defisitnya di atas 3%. Jadi untuk itu kami masih optimis bahwa program ini dan juga RAPBN kita akan terjaga dengan sangat baik. Oke, kalau dari Pak Tauhid lihatnya kalau menjawab pertanyaan how to optimize, kita punya 71 triliun rupiah, lalu waktunya juga kalau membentuk badan ini juga perlu waktu, ditambah levelingnya tidak sama dengan kementerian lembaga. Sebenarnya apa solusi jangka pendek atau menengah yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran? Pak Tauhid. Ya, saya kira yang pertama ya, saya kira memang desain kelembagaan itu harus dipikirkan ya, karena ini kalau badan memang biasanya anggarannya nggak lebih dari 5T atau 10T ya, tapi begitu dia meningkat menjadi 71T maka
tentu akan memiliki beban tanggung jawab, apalagi kita ini soal birokrasi dan akuntabilitas itu tidak main-main dengan anggaran yang sebesar ini. Saya kira itu pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum Desember begitu ya. Ini yang saya kira penting begitu. Ya. Yang kedua adalah dari sisi desain ya. Saya kira langkah positif untuk mempelajari apa yang terjadi di India, di Cina dan sebagainya. Mereka butuh waktu untuk mengoperasionalkan program-program sebesar ini mulai dari distrik atau kalau kita sebut dari daerah begitu, dan tidak langsung besar begitu ya. Jadi mereka sporadis dulu baru kebijakan nasional, dan itu sudah lebih dari 10 tahun baru mereka bisa anggarkan yang jauh lebih besar. Saya kira kalau ini dipaksakan 71 triliun terserap tanpa ada kesiapan daerah maupun kesiapan infrastruktur lainnya, maka akan ada problem nanti di sisi akuntabilitas ya, karena mengejar penyerapan tadi. Jadi optimalisasi adalah bagaimana itu bisa dilakukan sedini mungkin. Nah, tersisa waktu 2 bulan katakanlah setelah pelantikan memang tidak cukup begitu, tapi harus punya desain besar agar ini bisa masif dan jalan di Januari atau Februari begitu. Ya. Nah, desain, ya silakan. Ya, terakhir ya, saya kira akan lebih baik kalau misalnya ini sudah masuk ke dalam kerangka dana transfer ke daerah sudah mulai dibicarakan. Jadi tidak lagi menjadi beban dari anggaran pemerintah pusat ya, tetapi juga didaerahkan. Apakah melalui DAK ataupun dana transfer lainnya yang kemudian juga menjadi beban dan daerah bisa lakukan begitu. Nah, desain ini apakah sudah dipikirkan secara matang Pak Sylvester? Karena kan pasti nanti setelah Pak Prabowo dilantik akan langsung ditagih desain makan bergizi gratisnya seperti apa? Karena ini yang jadi program unggulan untuk pemerintahan baru. Ya, sudah kita diskusikan dan kita rancang di tim sinkronisasi dan juga tim Dewan Pakar dari tim kampanye nasional. Intinya sudah kita koordinasikan juga tentunya dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dan juga beberapa kementerian yang lain, terlebih Kementerian Perekonomian ya Pak Erlangga. Jadi intinya bahwa mudah-mudahan apa yang dirancang ini bisa optimal sehingga itu tadi masalah waktu yang harusnya adaptasinya seperti Pak Tauhid bilang 6 bulan, mungkin kita akan fresh bisa di 4 bulan biar intinya ketika di awal Januari sudah langsung bisa jalan dengan. Dan kita tunggu juga prosesnya ini karena masih akan tunggu persetujuan di DPR. Tentunya lobby-lobby juga mulai dilakukan ya Pak Sylvester ya di DPR. Baik, silakan bagaimana Pak Sylvester? DPR udah ngasih lampu jauh kan biasanya iya Mas dan bagus buat bangsa. Baik, terima kasih Pak Sylvester Matutina, terima kasih juga Pak Tauhid Ahmad yang jelas yang dititip agar anggaran ini kalaupun disetujui nantinya 71 triliun bisa dioptimalisasikan dan tanggung jawabnya juga bisa transparan untuk masyarakat sesuai dengan tujuan programnya. Terima kasih.